Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijero. Pagi ini saya baru saja mengerjakan beberapa kalung. Tetapi saya suka karena apa yang saya cari adalah punya nilai-nilai yang dalam dan punya nilai juga keberhargaan karena terkandung histori dan pengetahuan. Sebagian saya sudah sampaikan di beberapa video sebelumnya. Saya lewat gantungan kunci seperti ini dari kerang-kerangan, kemudian ini model baru karena saya dapat ada yang baru, saya bisa kilapkan dengan harga 10.000 sampai 15.000 saya bisa jual untuk mendukung ekonomi pariwisata. Oke, selain itu ternyata ada seperti video yang sebelumnya saya sampaikan bahwa ada barang-barang unik, ada produk-produk dari lautan yang unik, yang punya nilai filosofi yang tinggi. Oke, salah satunya apa yang saya buat di pagi ini adalah kalung yang saya buat, tetapi ini ada kandungan filosofinya. Kenapa? Karena bagian tengahnya saya bentuk hati, kemudian saya kurung dengan kerang yang berwarna putih dan ada sedikit warna-warna keunguan. Karena saya punya filosofi terkait juga kemarin yang saya sampaikan. Kalau Anda membawa produk saya, produk natural, asli, asal-usul dari lautan ke lab, Anda boleh bawa lab ke lab perbatuan, tetapi Anda akan hanya mendapatkan sertifikat dan foto serta keterangan yang sebatasnya tergantung dari database mereka. Tetapi ada satu yang menarik adalah terkandung dengan filosofi dari apa yang saya buat. Saudara, ingatkah saudara tentang sebuah kisah yang terkait dengan makanan dan obat-obatan, yang dipandu oleh cerita unik dan cerita yang melegenda sampai hari ini, bahkan dibawa dalam sebuah buku dan cerita menjadi ilustrasi, menjadi inspirasi, yaitu Mother Teresa, Bunda Teresa, yang terkait dengan perawatan medis maupun makanan. Itu sebabnya ada keterkaitan dengan apa yang saya kerjakan, kalung, untuk sampai ke filosofi seperti itu. Kenapa? Karena sama. Itu sebabnya kalau kalung ini Anda bawa ke Badan POM, Anda akan mendapatkan ini material dari natural, organik, dan original. Lalu bagaimana yang lain? Sama. Itu sebabnya Mother Teresa adalah melambangkan seorang wanita yang penuh hati dan terkait dengan agama dan kepercayaan dia membawa keunikan, yaitu Katolik membawa sebuah ajaran, membawa sebuah penerapan dari ajaran tersebut dalam kasih, Amazing Grace disebutnya. Itu sebabnya terkait juga buku yang saya mau buat, yaitu Laki-laki bicara tentang berlian dan wanita bicara tentang permata. Selain permata juga ternyata mutiara itu kalau dalam waktu yang lama itu menjadi permata juga, ya kan? Itu sebabnya kalau Anda baca di Wikipedia hasil dari kerang mutiara itu juga disebut dalam kategori permata. Oke, kalau lelaki itulah diamond dan wanita adalah permata, maka kita tahu selain Mother Teresa ada kekatolikan yang single, yaitu Frater dan yang lainnya. Dan lepas dari itu ada filosofi dan itu ada nilai-nilai, ya kan? Saya tadi malam membahas tentang agama. Saya orang Indonesia. Agama saya agama yang berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena agama itu diciptakan dulu pada masanya. Itu adalah aturan yang harus dilakukan oleh bangsa itu, wilayah itu. Dan agamanya tidak banyak. 1, 2, 3, kemudian jadi 8 dan berkembang sampai perkembangan di dunia, dan kita menempati satu wilayah dengan ada 5 agama. Maka aturan yang berlaku 5 agama itu harus dimiliki oleh setiap warga negara, bahkan para pelaksana pemerintahan sebagai manajemen. Saya seorang rakyat Indonesia yang di dalam negeri ini memberlakukan ada 5 agama, maka saya punya nasionalis dan cinta negara saya, ya saya adalah 5 agama itu, ya kan? Kenapa? Karena itu yang berlaku. Tetapi kalau iman, saya dari Kristen. Kalau kita memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini, kira-kira bisa ributnya? Enggak. Soal iman,
itu kembali kepada pribadi masing-masing. Berkaitan dengan iman, apa yang kita percaya dan apa yang kita lakukan, kita tidak bisa memberi paksaan pada orang. Kenapa? Karena itu juga yang dididik oleh Bapa kita, itu juga yang dididik oleh ketuhanan, itu juga yang dididik oleh keiblisan, itu juga dididik oleh kehantuan. Kita boleh takut dan kita juga boleh tidak takut. Saya kemarin joke, mungkin saya harus ikut di stand up comedy. Saya bilang begini, waduh, gue jomblo nih, jomblo susah banget, nggak ada duit, kere nyari perempuan gitu kan, buat pendamping, buat pacar ya istilahnya, buat hangout lah, buat jalani hidup sehari-hari. Akhirnya saya cerita, saya bilang gua kayaknya mesti cari kuntilanak. Kenapa? Karena ada kisah kuntilanak kalau dipaku kepalanya, ya kalau dipaku kepalanya jadi manusia, ya gua paku lagi bawahnya, wah udah nggak bakal mau lagi. Kenapa? Karena ada cerita juga kuntilanak yang jadi manusia, ya ada di film Susana, ya kecabut pakunya jadi lagi kuntilanak gitu kan. Jadi untuk mengantisipasi, saya paku atas, saya paku bawah, itu jok ya, paku-pakuan. Nah, hal-hal seperti itu ada, itu realita gitu kan. Tetapi itu pilihan, ya kan. Anda mau ketawa, mau percaya, mau enggak, ya itu terserah kembali. Tetapi hal itu ada dan itu harus dipercaya. Iya, dipercaya. Kenapa? Karena itu aturan. Selain aturan dari tatanan yang sudah dibuat oleh globalis, berkaitan dengan horor, berkaitan dengan kita bagian bawah, berkaitan dengan kita bagian mistis, berkaitan kita di bagian legend atau apa, melalui tatanan yang sudah ada, konspirasi, propaganda, lepas dari itu. Jadi saya kemarin saya cerita lagi dengan orang itu, ini sekalian saya ngajar. Kenapa? Eropa itu seperti bapak yang punya pengalaman. Amerika itu seperti seorang yang sudah dewasa dan dia sudah menjadi om-om, makanya paman Sam gitu kan. Cina adalah seorang cici yang sudah jadi dewasa, jadi anti. Nah, kita ada di dalam satu kondisi di mana Cina perang dengan Amerika, itu di bagian permukaannya saja, di bagian bawahnya tetap ada di bawah pengaturan apa? Uni Eropa, perkembangan manusia, kemudian pengaturan wilayah globalis, dan itu ada di bawah, ya kan? Tetap mereka terkait dan yang lainnya. Ada banyak hal yang saya ungkapkan. Kalau Anda tertarik, tetap ikuti saya. Jadi saya orang Indonesia, saya punya 5. Kalau ada 6 dengan Konghucu, saya punya 6. Tapi iman saya 1, nggak ada yang bisa itu. Lalu terkait dengan kepemimpinan, carilah seorang pemimpin yang punya mentalitas seperti itu. Kenapa? Kalau tidak, nggak bakal adil, berat sebelah, dan akhirnya bentrok sana sini. Itu sebabnya ada banyak konspirasi, ada banyak propaganda yang menjadi masalah. Sekali lagi, saya memproduksi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, yang punya nilai-nilai historis, dan tentunya kalau Anda bawa, Anda akan mendapatkan kekayaan yang lebih lagi. Masih bersama dengan saya, Jero Wijero.